Horas, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisdianti Huta Barat dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat, jenis karbohidrat, manfaat karbohidrat, dan uji karbohidrat. Karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida, yang berarti gula. Secara kimia, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksi aldehid atau senyawa polihidroksi keton, yaitu senyawa yang memiliki banyak gugus hidroksi dan memiliki gugus aldehid, maka disebut polihidroksi aldehid, atau senyawa yang memiliki banyak gugus hidroksi dan memiliki gugus keton dan disebut dengan polihidroksi keton. Struktur karbohidrat. Karbohidrat digambarkan oleh Fischer sebagai rantai terbuka dan oleh Haworth sebagai rantai tertutup. Seperti fruktosa digambarkan oleh Fischer sebagai rantai C lurus. Sementara oleh Haworth merupakan struktur melingkar atau siklis dengan bentuk segi lima. Dan glukosa digambarkan oleh Fischer sebagai rantai C lurus atau terbuka. Sementara oleh Haworth, glukosa sebagai struktur melingkar atau siklis yang berbentuk segi enam piranosa. Klasifikasi karbohidrat. Berdasarkan gugus fungsinya, karbohidrat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama aldosa, adalah karbohidrat dengan gugus hidroksil dan aldehid. Sebagai contoh adalah glukosa dan galaktosa. Golongan yang kedua adalah ketosa, yaitu karbohidrat dengan gugus hidroksi dan gugus keton. Contohnya adalah fruktosa. Jadi, kalau kita perhatikan, glukosa dan galaktosa memiliki gugus aldehid, sementara fruktosa memiliki gugus keton. Karbohidrat berdasarkan kompleksitasnya dibagi menjadi dua, yaitu ada dua gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana meliputi monosakarida dan disakarida, sedangkan gula kompleks yaitu polisakarida. Yang pertama yaitu monosakarida. Apa sih monosakarida itu? Mono yang artinya satu, sakarida yang artinya gula. Jadi monosakarida merupakan molekul gula tunggal. Bentuknya paling sederhana, terdiri dari 3-7 atom C. Salah satu monosakarida yang paling banyak kita temui adalah glukosa, yang terdiri dari 6 atom C. Nah, di dalam glukosa itu ada madu, sirup jagung, dan sayur-sayuran. Beberapa contoh monosakarida lainnya adalah galaktosa. Gula ini kurang larut dalam air. Yang ketiga, fruktosa. Mahkota bunga dan banyak dijumpai pada buah-buahan. Yang keempat, ribosa. Yang kelima, silosa. Tidak terdapat bebas di alam. Hidrolisis kayu. Dan lain-lain. Yang kedua, disakarida. Di yang artinya dua, sakarida yang artinya gula. Jadi, disakarida merupakan molekul gula ganda, gabungan dari dua molekul monosakarida. Berikut beberapa contoh mengenai disakarida, yaitu yang pertama maltosa. Maltosa atau gula gandum tidak terdapat bebas di alam, melainkan diperoleh dari hasil hidrolisis amilum dengan katalis diastoso, atau hasil hidrolisis glikogen dengan katalisis amilase. Hidrolisis maltosa akan menghasilkan dua satuan glukosa dengan menggunakan katalis enzim maltase atau katalisis asam. Maltosa merupakan gula pereduksi karena dapat mereduksi reaksi Veblen-Benedict atau Tollens. Contoh dari maltosa sendiri ada banyak terdapat di biji kecambah. Yang kedua, sukrosa. Hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sukrosa bukan gula pereduksi dalam larutan air karena sukrosa tidak memiliki gugus aldehid. Dibuktikan dengan tidak bereaksinya atau mereduksinya dengan reaksi Veblen, Benedict, dan Tollens. Hidrolisis sukrosa dapat terjadi dengan menggunakan katalisis asam encer atau enzim invertase. Sukrosa mudah larut dalam air. Contoh dari sukrosa sendiri adalah tebu, lobak merah, pisang, nanas, wortel, dan kelapa kopior. Yang ketiga, laktosa. Laktosa atau gula susu terdapat dalam air susu. Hidrolisis laktosa dengan katalisis enzim laktase akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Laktosa merupakan gula pereduksi karena dapat mereduksi reaksi Veblen, Benedict,
dan tolens. Contoh dari laktosa sendiri banyak terdapat pada semua susu mamalia, termasuk manusia. Yang ketiga, polisakarida. Poli yang artinya banyak, sakarida yang artinya gula, merupakan molekul besar yang terdiri dari banyak gula. Di sini polisakarida yaitu polimer yang terbentuk di alam. Pada umumnya, pada polisakarida dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyimpanan energi tubuh, yang kedua penyusun struktur tubuh. Penyimpanan energi tubuh terdapat pada pati dan glikogen, sedangkan penyusun struktur tubuh terdapat pada selulosa dan kitin. Yuk kita bahas keempatnya. Yang pertama, amilum atau pati, yaitu cadangan gula pada tumbuhan yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Pati banyak terdapat pada nasi, umbi, jagung, dan biji-bijian. Dan produk olahannya yaitu ada roti. Selanjutnya yang kedua dari contoh penyimpanan energi tubuh ada glikogen. Glikogen ini merupakan cadangan gula pada hewan yang disimpan di hati dan otot. Dalam tubuh hewan dan manusia, gula yang berlebihan akan saling berikatan dan bergabung membentuk molekul glikogen. Glikogen ini dapat terbentuk dari 30.000 molekul glukosa. Jika pati dan glikogen merupakan polisakarida yang berperan sebagai media penyimpanan energi, maka polisakarida yang berperan sebagai penyusun struktur tubuh yaitu yang pertama selulosa. Selulosa adalah gula kompleks yang memiliki ikatan panjang dan sangat kuat. Di alam, selulosa merupakan komponen struktural dinding sel tumbuhan karena ikatan kimianya yang kuat. Selulosa sulit dicerna oleh hewan, kecuali ruminansia dan beberapa serangga pemakan kayu. Meskipun demikian, hewan dan manusia dapat mencerna sejumlah kecil selulosa dalam sejumlah tertentu. Yang keempat adalah kitin. Kitin yaitu polisakarida yang memiliki unsur nitrogen yang berfungsi menyusun rangka luar hewan seperti serangga dan arthropoda. Selanjutnya, fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat sebenarnya sangat banyak, namun di sini saya akan menjelaskan hanya 5 saja. Fungsi karbohidrat yang pertama yaitu yang sebagai sumber energi. Secara teori, 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan 4 kalori. Yang kedua, sebagai pemberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Yang ketiga, sebagai penghemat protein. Protein juga digunakan sebagai cadangan makanan. Yang keempat yaitu sebagai pengatur metabolisme lemak, mencegah terjadinya oksidasi lemak tidak sempurna. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam pencernaan, proses pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus. Uji karbohidrat. Sistematika identifikasi karbohidrat. Di sini ada sampel. Sampel ini akan kita lakukan uji molis. Uji molis pada karbohidrat merupakan uji pendahuluan terhadap karbohidrat secara umum. Kita bisa membedakan apakah sampel ini ada kandungan karbohidrat atau tidak. Jika ada, kita lanjut ke uji iodium. Uji iodium digunakan untuk membuktikan adanya karbohidrat dari golongan polisakarida. Jika hasilnya negatif, coba kita lanjut ke uji Barfoot. Uji ini dilakukan untuk membedakan karbohidrat dari golongan monosakarida dan disakarida. Pada hasil disakarida, kita bisa melanjutkan ke uji Benedict. Uji ini untuk membuktikan adanya karbohidrat yang mempunyai sifat gula pereduksi. Selanjutnya ada juga uji yang lain yaitu uji Salinov. Uji ini digunakan untuk membedakan adanya karbohidrat yang mempunyai gugus aldehid atau aldosa dan keton atau ketosa. Selain itu ada juga uji osajon. Uji ini membuktikan bahwa karbohidrat dapat membentuk kristal osajon dan dapat digunakan untuk identifikasi berdasarkan bentuk kristalnya. Yang pertama, uji molis. Pada uji molis ini kita memiliki sampel, dan sampel ini akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi, masing-masing 1 ml. Selanjutnya kita tambahkan masing-masing 2 tetes per reaksi molis,
Campur hingga homogen. Lanjut dengan pemberian 0,2 ml H2SO4 pekat ke dalam masing-masing tabung dengan cara dimiringkan melalui dinding dan jangan dikocok. Ini dia hasilnya. Ternyata pada pembentukan cincin berwarna ungu, pada batas antara kedua lapis cairan tersebut, semuanya memiliki reaksi yang sama loh, kecuali Aquades. Kenapa ya? Karena pada bereaksi Molis ini terdiri atas alfa-naftol 5% dan metanol 95%. Alfa-naftol ini akan bereaksi dengan aldehid siklik untuk membentuk produk konsensasi berwarna ungu, sehingga jika hasilnya karbohidrat maka akan membentuk cincin ungu ini loh. Yang kedua, uji iodium. Pada uji iodium ini kita memiliki sampel, dan sampel ini akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing larutan sampel. Selanjutnya kita menambahkan 2-3 tetes beraksi iodium, campur hingga homogen. Lalu kita amati kompleks warna yang terbentuk. Jika ia golongan polisakarida dengan penambahan iodium, ia akan membentuk kompleks absorpsi berwarna yang spesifik, dan pada hasil uji ini ternyata sampel amilum yang memiliki perubahan warna. Kenapa ya? Karena amilum merupakan polisakarida yang terbagi menjadi dua fraksi, yaitu amilosa dan amiloptikin. Setelah mengetahui karbohidrat golongan polisakarida, kita juga perlu membedakan yang mana karbohidrat dari golongan sakarida dan monosakarida dengan melakukan uji Barfoot. Selanjutnya, uji Barfoot. Sebelumnya, siapkan larutan Barfoot yang akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi, masing-masing 2 ml. Lalu tambahkan masing-masing 0, ml atau 10 tetes sampel yang berbeda ke dalam tabung reaksi. Campur hingga homogen. Tutup tabung reaksi dengan kapas, lalu panaskan ke dalam pemanas air mendidih selama 5 menit. Perhatikan adanya endapan merah yang terbentuk. Bila positif dalam waktu 5 menit menunjukkan monosakarida. Bila lebih, yaitu golongan disakarida. Kenapa ya? Karena gula-gula produksi atau monosakarida akan cepat bereaksi dengan larutan Barfoot yang merupakan campuran capri asetat dan asam asetat. Reaksi ini akan menimbulkan endapan merah, koprosida. Selanjutnya, uji Benedict. Sebelumnya, kita siapkan larutan Benedict yang akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi, masing-masing 2,5 ml. Lalu tambahkan masing-masing 4 tetes sampel yang berbeda ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi larutan Benedict. Kita tutup tabung tersebut, lalu kita panaskan ke dalam pemanas air mendidih selama 5 menit. Perhatikan adanya endapan merah yang terbentuk. Apa ya hasilnya? Ternyata monosakarida dan gula produksi dapat bereaksi dengan reagen Benedict karena keduanya mengandung aldehida atau keton bebas. Sedangkan disakarida dan produksi seperti sukrosa dan jenis polisakarida tidak bereaksi positif pada uji ini. Makanya yang tidak positif hanya amilum dan sukrosa. Selanjutnya, uji Seliwanov. Sebelumnya kita siapkan dulu larutan Seliwanov. Larutan ini akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml. Lalu kita tambahkan masing-masing 3 tetes sampel yang berbeda ke dalam tabung reaksi tersebut. Tutup tabung lalu masukkan ke dalam pemanas air mendidih selama 3 menit. Perhatikan adanya warna yang terbentuk. HCl dalam ragan Seliwanov akan mendehidrasi gula menjadi furfural yang akan bereaksi dengan resolsinol, membentuk senyawa berwarna merah ceri. Pada dasarnya, ketosa lebih cepat terhidrasi daripada aldosa.
Saat dipanaskan, pada sampel yang menunjukkan hasil positif dengan perubahan warna, berarti sampel itu merupakan gugus keton. Jika tidak, maka termasuk gugus aldehid. Dan yang terakhir yaitu uji Osajon. Sebelumnya kita siapkan dulu reagensianya, yaitu pereaksi Osajonnya. Masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 100 ml pereaksi Osajon. Lalu tambahkan masing-masing 1 ml sampel yang berbeda ke dalam tabung reaksi. Campur hingga homogen. Kemudian tutup tabung dan panaskan dalam pemanas air sampai terbentuk kristal. Jika sudah terbentuk kristal, kita bisa melihatnya loh, kristalnya dengan bantuan mikroskop. Pada pembesaran 10 atau 40 kali. Ini dia hasil ujinya. Ada galaktosa, ada juga glukosa, ada arabinosa, ada maltosa, dan laktosa. Demikian penjelasan saya tentang karbohidrat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Horas, horas, horas.